Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bayangkan, kalian disuruh bawa semua domba di seluruh kota ke satu tempat dalam semalam. Pusing? Pasti. Tapi Abu Nawas punya cara yang bikin kalian mikir. Loh, kok bisa? Siap-siap terpingkal dan takjub. Karena ini bukan cuma cerita domba, tapi cerita tentang cara paling nyeleneh menipu raja yang paling cerdik. Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Jangan lupa juga absen di kolom komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Mentari senja mulai merona, menyelimuti Baghdad dengan selimut jingga keemasan. Di taman istana yang asri, Raja Harun al-Rashid duduk bersantai di atas bantal sutra, ditemani semilir angin yang membawa aroma melati. Pikirannya melayang, mencari ide-ide baru untuk mengusir rasa bosan yang kadang melandanya, meski ia adalah penguasa imperium besar. Andai saja ada sesuatu yang menarik terjadi, gumam raja pada dirinya sendiri. Ia sudah menikmati hidangan terlezat, menyaksikan pertunjukan tari yang memukau, dan mendengarkan syair-syair indah. Semua terasa biasa saja. Tiba-tiba, senyum jahil muncul di bibirnya. Sebuah gagasan usil melintas di benaknya, melibatkan satu-satunya orang yang seringkali berhasil membuatnya terkejut dan tertawa, Abu Nawas. Aku akan menguji kecerdikannya lagi, pikir raja. Kali ini, aku akan memberinya perintah yang benar-benar mustahil. Raja Harun al-Rashid segera memanggil salah satu pengawalnya yang paling setia dan berbadan tegap. Kemari kau, Syarif, titah raja. Syarif segera berlutut di hadapan Baginda. Ada titah apa, tuanku raja yang mulia? Aku punya tugas penting untukmu, kata raja, suaranya sedikit merendah seolah berbagi rahasia. Pergilah ke rumah Abu Nawas. Sampaikan padanya pesanku ini, aku ingin dia membawa semua domba di seluruh Baghdad ke istana besok pagi. Ya, kau dengar benar, semua domba. Jangan sampai ada satupun yang terlewat. Mata Syarif terbelalak. Ia menelan ludah, membayangkan ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu domba yang berkeliaran di seantero Baghdad. Bagaimana mungkin satu orang bisa mengumpulkan mereka semua dalam semalam? Ini jelas sebuah jebakan, pikirnya. Namun, ia tahu betul bahwa membantah perintah raja sama dengan mencari masalah besar. Hamba mengerti, tuanku, jawab Syarif, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Ia bangkit dan bergegas pergi, menuju kediaman Abu Nawas dengan hati yang campur aduk. Sementara itu, di sebuah sudut kota Baghdad yang ramai, Abu Nawas sedang menikmati makan malamnya dengan lahap. Ayam panggang mengepulkan asap harum, ditemani roti pipih dan secangkir teh mint hangat. Ia bersenandung riang, tak menyadari bahwa sebentar lagi sebuah perintah aneh dari istana akan mengganggu ketenangan malamnya. Tak lama kemudian, terdengar ketukan keras di pintu. Abu Nawas mengerutkan kening. Siapa gerangan yang bertamu selarut ini? Ia membuka pintu dan mendapati Syarif berdiri di sana dengan wajah serius. Ada apa gerangan, Tuan Syarif? Apakah Baginda Raja membutuhkan hamba di malam selarut ini? Tanya Abu Nawas. Syarif menghela napas panjang. Abu Nawas, aku datang membawa perintah langsung dari Baginda Raja Harun al-Rashid. Abu Nawas menyiapkan telinganya. Katakanlah. Baginda Raja, kata Syarif, suaranya terdengar ragu, memerintahkanmu untuk membawa semua domba di seluruh Baghdad ke istana besok pagi. Seketika, kunyahan Abu Nawas terhenti. Ia menatap Syarif, mencoba mencari tahu apakah ini lelucon. Tapi wajah Syarif sangat serius. Semua domba, ulang Abu Nawas, otaknya mulai berputar. Ini jelas akal-akalan raja untuk menjebakku. Ia tahu raja seringkali memberinya tugas-tugas aneh, tetapi yang satu ini melampaui batas kewarasan. Mengumpulkan semua domba di Baghdad dalam semalam? Mustahil. Abu Nawas termenung. Senyum tipis, penuh rahasia, perlahan-lahan terukir di bibirnya. Ia melihat sorot mata Syarif yang penuh iba, seolah sudah mengasihani nasibnya besok. Baiklah, Tuan Syarif, kata Abu Nawas akhirnya, dengan nada tenang yang membuat Syarif terkejut. Sampaikan pada Baginda Raja, bahwa hamba akan melaksanakan perintahnya. Besok pagi,
semua domba akan berada di istana. Syarif mengangguk ragu, pamit, dan kembali ke istana dengan 1000 pertanyaan di benaknya. Ia tak habis pikir bagaimana Abu Nawas bisa begitu tenang menghadapi perintah yang mustahil itu. Sementara itu, Abu Nawas menutup pintunya. Ia tidak tidur semalam suntuk. Pikirannya bekerja keras, merangkai rencana licik untuk membalas jebakan raja. Ia tahu, untuk memenangkan permainan ini, ia harus berpikir di luar kotak, bahkan di luar kandang domba. Fajar menyingsing di ufuk timur, membawa serta kecerahan pagi yang baru. Namun, di istana Baghdad, suasana terasa sedikit berbeda. Ada ketegangan yang samar, bercampur dengan rasa penasaran yang besar. Para punggawa, pelayan, bahkan prajurit, semua berbisik-bisik. Topik pembicaraan mereka hanya satu. Bagaimana Abu Nawas akan memenuhi perintah raja yang mustahil itu? Raja Harun al-Rashid sendiri sudah duduk di singgasananya sejak pagi buta. Ia mengenakan jubah kebesarannya, namun di matanya tersirat kilatan geli dan antisipasi. Ia tahu Abu Nawas pasti akan datang, tapi bagaimana? Apakah ia akan membawa beberapa ekor domba sebagai simbol? Atau mungkin ia akan datang dengan alasan-alasan cerdik untuk menunda perintah? Raja tidak sabar menunggu. Apakah ada kabar dari Abu Nawas, Syarif? Tanya raja kepada pengawalnya yang setia, yang berdiri di samping singgasana. Syarif menggeleng. Belum ada tanda-tanda, tuanku. Gerbang istana masih sepi. Waktu terus berjalan. Mentari semakin tinggi, dan kerumunan orang mulai berkumpul di sekitar gerbang istana. Desas-desus tentang perintah raja kepada Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota bagai api liar. Semua ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara riuh rendah yang semakin lama semakin mendekat. Bukan suara embikan domba, melainkan suara langkah kaki yang banyak, diselingi gonggongan anjing dan teriakan manusia. Raja Harun al-Rashid mengerutkan kening. Ia bangkit dari singgasananya dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke gerbang istana. Para punggawa dan pelayan pun ikut berkerumun, saling mendorong untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas. Pemandangan di luar gerbang membuat semua orang terkesiap. Di sana, di depan gerbang istana, berdirilah Abu Nawas dengan tenang. Ia tidak membawa satupun domba. Namun, di belakangnya, terhampar lautan manusia. Ratusan, bahkan mungkin ribuan orang, berjejer rapi. Mereka adalah para penggembala domba dari seluruh penjuru Baghdad. Setiap penggembala membawa tongkat penggembala mereka yang panjang, dan di samping mereka, anjing-anjing gembala mereka yang setia duduk dengan tenang, sesekali menggonggong pelan. Tidak ada domba, hanya penggembala dan anjing-anjing mereka. Raja Harun al-Rashid menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Ia mengamati setiap wajah penggembala, setiap tongkat, dan setiap anjing. Kemudian, pandangannya beralih ke Abu Nawas, yang kini melangkah maju dengan senyum tipis di wajahnya. Abu Nawas membungkuk hormat di hadapan raja. "Ampun tuanku raja yang mulia," katanya dengan suara tenang dan jelas, yang terdengar oleh semua orang yang berkumpul. Raja Harun al-Rashid, yang masih bingung, akhirnya bersuara, "Abu Nawas, mana domba-domba yang kuperintahkan kau bawa? Aku melihat banyak orang dan anjing, tapi tidak ada satupun domba." Abu Nawas menegakkan tubuhnya, senyumnya semakin lebar. Ia kemudian mulai menjelaskan, dengan kata-kata yang begitu cerdik, sehingga membuat semua orang yang mendengarnya terdiam dan terpukau. Raja Harun al-Rashid menatap Abu Nawas dengan pandangan menyelidik, menuntut penjelasan. Kerumunan di sekitar gerbang istana menahan napas, menantikan jawaban sang penipu ulung. Abu Nawas, dengan ketenangan yang luar biasa, membungkuk sekali lagi dan memulai penjelasannya. "Ampun tuanku raja yang mulia," kata Abu Nawas, suaranya lantang dan jelas, terdengar hingga ke barisan penggembala di belakangnya. "Tuanku memerintahkan hamba untuk membawa semua domba di seluruh Baghdad ke istana ini. Dan hamba telah melaksanakan perintah tuanku dengan seksama." Raja Harun al-Rashid mengerutkan kening. "Tapi, Abu Nawas," sanggah raja, menunjuk ke arah kerumunan, "aku tidak melihat satupun domba di sini. Yang ada hanyalah para penggembala dan anjing-anjing mereka." Abu Nawas tersenyum tipis. Senyum yang selalu berhasil membuat raja campur aduk antara jengkel dan kagum. "Benar sekali, tuanku,"
jawabnya kalem. Tuanku melihat para penggembala, dan tuanku melihat anjing-anjing mereka. Tidakkah tuanku tahu bahwa domba-domba itu selalu mengikuti penggembalanya? Dan bukankah anjing-anjing ini adalah penjaga setia yang memastikan domba-domba tidak tersesat? Ia melanjutkan, dengan nada meyakinkan, tanpa para penggembala ini, domba-domba tidak akan pernah kemari. Tanpa anjing-anjing ini, domba-domba tidak akan pernah terkumpul dan terarah. Jadi, hamba membawa para pemilik domba, para penggembala, beserta alat-alat mereka, yang sejatinya adalah pengendali utama dari semua domba di Baghdad. Abu Nawas kemudian memberi isyarat ke arah para penggembala di belakangnya. Lihatlah, tuanku, setiap penggembala ini adalah kunci untuk memanggil domba-domba mereka. Jika tuanku ingin melihat domba-domba itu sendiri, tuanku hanya perlu memerintahkan para penggembala ini untuk memanggil domba-domba mereka, maka mereka akan datang dengan sendirinya, mengikuti suara tuan mereka, persis seperti yang tuanku inginkan. Udara di sekitar istana terasa hening sesaat. Para punggawa saling pandang, mencoba mencerna penjelasan Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid terdiam, matanya menatap tajam ke arah Abu Nawas. Ia melihat senyum kemenangan yang tak bisa disembunyikan di wajah sang penasihat. Raja Harun al-Rashid mencoba mencari celah dalam logika Abu Nawas, namun tak dapat menemukannya. Kata-kata Abu Nawas, betapapun liciknya, sungguh tepat dan tak terbantahkan. Seringai tipis muncul di wajah raja, kemudian seringai itu melebar menjadi tawa yang menggelegar. Tawa itu menggema di seluruh taman istana, mengejutkan para punggawa dan membuat para penggembala ikut tersenyum. Hahaha, sungguh cerdik engkau, Abu Nawas, seru raja di sela-sela tawanya. Kau berhasil menipuku dengan kata-kataku sendiri. Aku mengakui, kali ini kau menang. Raja Harun al-Rashid merasa geli sekaligus kagum. Ia tak pernah menyangka Abu Nawas akan menemukan cara sebrilian ini untuk memenuhi perintahnya yang mustahil. Ia telah dijebak, bukan oleh ketidakmampuan Abu Nawas, melainkan oleh kecerdikannya yang luar biasa. Kemarilah, Abu Nawas, perintah raja, masih tersenyum lebar. Kau pantas mendapatkan hadiah atas kecerdikanmu ini. Dan kalian semua, katanya kepada para penggembala, terima kasih atas kehadiran kalian. Kalian boleh kembali sekarang. Para penggembala bersorak gembira dan mulai membubarkan diri, sementara Abu Nawas melangkah maju untuk menerima hadiah dari raja. Sejak hari itu, kisah tentang bagaimana Abu Nawas menipu Raja Harun al-Rashid dengan kecerdikannya tersebar ke seluruh Baghdad, menjadikannya semakin legendaris. Kecerdikan Abu Nawas dalam insiden domba Baghdad telah menyebar ke seluruh pelosok negeri. Namanya semakin harum, tak hanya di kalangan rakyat jelata tetapi juga di mata para menteri dan pejabat istana. Namun, ada satu orang yang, meski kagum, juga merasa tertantang, Raja Harun al-Rashid. Meskipun sudah mengakui kekalahannya, Raja merasa ini hanyalah satu dari sekian banyak akal bulus Abu Nawas yang belum terungkap. Suatu sore, saat Raja Harun al-Rashid berjalan-jalan di taman istana yang penuh bunga-bunga indah, sebuah ide baru muncul. Ia memetik sekuntum mawar merah, menghirup aromanya yang semerbak. Tiba-tiba, ia teringat pada kecerdikan Abu Nawas. Bagaimana jika aku memberinya tugas yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak ada? Pikir Raja, senyumnya menyeringai. Raja segera memanggil kepala pengawalnya, Syarif. Syarif, panggil Abu Nawas kemari, titah Raja. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan Raja, ia membungkuk hormat. Ampun tuanku, adakah titah yang mulia untuk hamba? Raja Harun al-Rashid menatap Abu Nawas dengan senyum misterius. Abu Nawas, kau selalu berhasil membuatku terkejut dengan kecerdikanmu. Kali ini, aku ingin mengujimu dengan sesuatu yang lebih halus, tetapi sama menantangnya. Abu Nawas sedikit curiga, namun ia tetap tenang. Hamba siap menerima perintah tuanku. Baiklah, kata Raja. Aku ingin kau membawakanku sekuntum bunga yang tidak memiliki aroma, namun aromanya bisa membuat seluruh Baghdad mabuk kepayang. Aku ingin bunga itu ada di istana ini besok pagi. Dan ingat, jika kau gagal, akan ada hukuman menantimu. Abu Nawas tertegun. Bunga yang tidak beraroma tapi aromanya bisa membuat mabuk? Ini jelas sebuah teka-teki, bahkan mungkin sebuah paradoks. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak memiliki aroma bisa menghasilkan aroma yang begitu kuat?
Ini adalah jebakan baru, pikir Abu Nawas. Namun, ekspresinya tetap tenang. Baik, tuanku, jawab Abu Nawas dengan suara mantap. Hamba akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi titah tuanku yang mulia. Raja Harun al-Rashid tersenyum puas, yakin bahwa kali ini ia berhasil menjebak Abu Nawas. Abu Nawas pamit dari hadapan raja. Malam itu, ia tidak langsung pulang ke rumahnya. Ia berjalan menyusuri pasar malam Baghdad yang ramai, pikirannya terus berputar mencari solusi. Ia mengunjungi para penjual bunga, bertanya tentang bunga-bunga langka. Ia bahkan bertanya pada para tabib dan ahli ramuan tentang bunga dengan khasiat aneh. Namun, tidak ada satupun yang cocok dengan deskripsi raja. Bunga yang tidak beraroma tapi aromanya bisa memabukkan seluruh kota. Gumam Abu Nawas sambil menggaruk-garuk kepalanya. Ini bukan tentang bunga biasa. Ini pasti tentang sesuatu yang lain. Ia duduk di tepi sungai Tigris, memandangi pantulan bintang-bintang di permukaan air. Cahaya bulan purnama menyinari wajahnya yang serius. Ia berpikir dan berpikir, hingga sebuah ide, aneh namun brilian, tiba-tiba menyambar benaknya. Senyum licik perlahan kembali mengembang di bibirnya. Bunga tanpa aroma, tapi aromanya memabukkan. Abu Nawas berbisik pada dirinya sendiri. Aku tahu apa yang harus kubawa besok pagi. Malam itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan sebuah rencana yang matang, yang diakininya akan sekali lagi membuat Raja Harun al-Rashid terkejut dan mengakui kecerdikannya. Pagi itu, istana Raja Harun al-Rashid kembali diselimuti aura penasaran. Para punggawa berbisik-bisik, para pelayan mengintip dari balik tirai. Semua mata tertuju pada gerbang utama, menantikan kedatangan Abu Nawas dan bunga misterius yang diperintahkan raja. Raja sendiri, duduk di singgasananya, tak bisa menyembunyikan senyum liciknya. Ia yakin kali ini Abu Nawas tak akan bisa mengelak. Apakah Abu Nawas sudah terlihat, Syarif? Tanya raja kepada kepala pengawalnya. Belum, tuanku, jawab Syarif, matanya terus memandang keluar. Tak lama kemudian, sebuah bayangan tampak mendekat. Bukan arak-arakan bunga, bukan pula gerobak yang membawa pot-pot tanaman. Yang terlihat hanyalah Abu Nawas yang berjalan sendiri, dengan tangan kosong. Ia mengenakan pakaian sederhana, tampak tenang dan percaya diri. Sesampainya di hadapan raja, Abu Nawas membungkuk hormat. Ampun tuanku raja yang mulia, hamba telah datang untuk memenuhi titah tuanku. Raja Harun al-Rashid mengerutkan kening. Mana bunga yang kubawa, Abu Nawas? Aku tidak melihat apa-apa di tanganmu. Abu Nawas tersenyum tipis. Senyum khasnya yang selalu membuat raja bertanya-tanya. Tuanku raja yang mulia, hamba telah membawa bunga yang tuanku inginkan. Bunga yang tidak memiliki aroma, namun aromanya bisa membuat seluruh Baghdad mabuk kepayang. Omong kosong, seru raja. Jika bunga itu tidak beraroma, bagaimana bisa aromanya memabukkan? Dan jika ada, mengapa aku tidak bisa melihatnya? Abu Nawas menegakkan tubuhnya. Justru disitulah letak keajaiban bunga ini, tuanku. Bunga ini adalah bunga kesenangan dan kebahagiaan. Raja dan para punggawa saling pandang, bingung. Hamba tahu tuanku pasti bertanya-tanya. Lanjut Abu Nawas, suaranya mantap. Semalam, hamba berkeliling Baghdad. Hamba tidak mencari bunga di taman atau di pasar. Hamba pergi ke tempat-tempat di mana rakyat tuanku bekerja keras, di mana mereka saling membantu, di mana mereka tertawa dan berbagi cerita. Hamba melihat seorang ibu yang memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang, hamba melihat seorang ayah yang mengajari anaknya membaca dengan sabar, hamba melihat tetangga yang saling membantu membangun rumah, dan hamba melihat teman-teman yang berbagi tawa renyah di warung kopi. Tuanku, kata Abu Nawas lagi, menatap mata raja, bunga-bunga itu tidak memiliki aroma yang bisa dihirup hidung, tetapi kebahagiaan dan kepuasan yang mereka rasakan adalah aroma paling kuat yang ada di Baghdad ini. Aroma itu tidak terlihat, tetapi meresap ke dalam jiwa, membuat setiap orang yang merasakannya seolah mabuk oleh rasa syukur dan kedamaian. Jika tuanku ingin bukti, pergilah ke sudut-sudut kota ini. Perhatikan wajah-wajah rakyat tuanku saat mereka bekerja dengan ikhlas, saat mereka berbagi kebaikan, saat mereka merasakan kebahagiaan sederhana. Itulah aroma yang tak terlihat yang bisa membuat seluruh Baghdad mabuk kepayang, bukan oleh minuman keras,
melainkan oleh kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Istana hening. Raja Harun al-Rasyid menatap Abu Nawas. Ia teringat akan gambaran-gambaran yang disampaikan Abu Nawas. Rasa takjub perlahan menggantikan rasa geli di hatinya. Kata-kata Abu Nawas begitu sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam. Ia tidak membawa bunga secara harfiah, melainkan membawa sebuah filosofi, sebuah kebenaran yang sering terlupakan. Senyum Raja Harun al-Rasyid merekah, kali ini bukan senyum licik, melainkan senyum kekaguman yang tulus. Abu Nawas, katanya, suaranya mengandung rasa hormat yang mendalam, kau lagi-lagi berhasil menipuku, namun dengan cara yang membuatku lebih bijaksana. Kau bukan hanya cerdik, kau juga adalah guru bagiku. Raja kemudian memerintahkan para bendahara untuk memberikan hadiah yang berlimpah kepada Abu Nawas. Kisah tentang bunga tanpa aroma, ini pun menyebar luas, mengajarkan banyak orang tentang makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan Abu Nawas, sang penipu ulung yang bijaksana, sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasan sejati tak terbatas pada hal-hal yang terlihat.